Prinsipnya keadaan mereka pada saatnya mereka hidup itu tidak mengubah pada saatnya mereka pergi ke alam sana. Ataukah mungkin ada seorang diaken yang tidak terlihat di samping diaken yang lainnya yang sedang bekerja di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ini juga ditawarkan dan dikerjakan bagi para jiwa yang ada di alam sana. Halo teman-teman kaum muda, apa kabar hari ini? Oke, dimanapun kamu berada, senang sekali kita terhubung lagi sore ini. Dan kita kayaknya terlalu formal ya sore ini ya. Kita, karena kali ini podcast kita istimewa. Dengan orang yang istimewa. Sore ini kita bersama Rasul Aris Kusnandar. Boleh disapa dulu untuk teman-teman kaum muda di seluruh Indonesia, Rasul. Halo kaum muda, bagaimana kabar hari ini? Oke, teman-teman, kita kembali di Youthing Podcast bersama saya Hana dan juga Rasul Aris Kusnandar. Hari ini Youthing Podcast, obrolan dari kaum muda untuk kaum muda. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa ada tema yang kayaknya boleh nih diangkat gitu ya, diobrolin di podcast, silahkan informasikan ke kita, bisa di DM ke Instagram kita akan bahas di podcast selanjutnya. Oke. Sore ini memang istimewa bersama dengan orang istimewa dan bahasan kita juga istimewa, Rasul. Sebentar lagi kita akan kebaktian istimewa, 2 minggu lagi ya, kebaktian istimewa. Ya. Sebenarnya kan kita juga kebaktian tuh tiap minggu, tiap Rabu gitu ya. Kenapa disebut kebaktian istimewa gitu? Monggo Rasul, kenapa ya kebaktian istimewa? Ya, sebenarnya setiap kebaktian adalah suatu acara, momen, event istimewa semuanya. Yeah. Namun kenapa kebaktian istimewa yang dimaksud di sini adalah berbeda dari kebaktian yang lainnya? Ya, karena ada momen di mana para jiwa yang berada di alam sana, mereka mendapatkan waktu yang istimewa, kesempatan yang istimewa. Yang telah mendengar kabar tentang Injil, telah mendengar kabar tentang jalan keselamatan, pada kebaktian istimewa mereka boleh mendapatkan sakramen-sakramen yang menjadi syarat bagi mereka menjadi anak-anak Allah. Sehingga di dalam kebaktian istimewa nanti Rasul Distrik akan melaksanakan atau memberikan 3 sakramen, yaitu baptisan kudus, kemeteran kudus, dan perjamuan kudus. Saya kira itu juga salah satu sisi yang istimewa, Mbak Ana. Istimewa ya, ya betul. Dan ciri khas kita ya. Cuman Rasul, kalau kebaktian istimewa itu artinya apakah hanya tersedia untuk tadi 3 sakramen tersebut? Tapi kalau kita mengikuti kebaktian Rasul dimanapun berada, Rasul kan biasanya juga melalui perantara jawatan yang diutus, itu juga kita melayani untuk jiwa-jiwa yang di alam sana. Tapi itu bukan kebaktian istimewa ya? Iya, memang setiap kebaktian yang dilaksanakan oleh Rasul Distrik atau seorang Rasul yang ditugaskan oleh Rasul Distrik di gereja regional juga melaksanakan perjamuan kudus bagi jiwa-jiwa yang dari alam sana. Itu juga diberikan, tentu kita tahu kepada siapa perjamuan kudus itu diberikan, yaitu kepada mereka yang telah mendapatkan kelahiran baru dengan air dan roh. Itu setiap minggu dilaksanakan atau dikerjakan oleh Rasul Distrik. Tapi membedakan kemudian kebaktian istimewa, mereka yang mendengar dan kemudian percaya dan kemudian mereka memiliki keinginan untuk
juga mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui para hamba-hambanya, melalui para rasul. Mereka memberikan diri untuk mendapatkan baptisan kudus, gemeteran kudus, dan kemudian juga perjamuan kudus. Iya. Tapi kan kita tahu ya Rasul ya, saya jadi tergelitik. Ada teman kaum muda tuh sempat nanya gitu ya, kalau kita meninggal, terus kita nggak pernah tahu kalau karena kita masih hidup ya di alam sana akan seperti apa, dimensinya pun berbeda gitu. Pada saat kebaktian-kebaktian yang Rasul pimpin gitu ya, memperantarai mereka dengan jawatan yang ditunjuk gitu, itu berarti untuk saudara-saudari kita yang memang sudah kerasulan pada saat hidup pun mereka juga datang gitu ya. Iya. Oke. Lalu teman-teman ada yang menanyakan begini Rasul. Kalau mereka yang meninggal di dalam jawatan, apakah mereka di sana juga bekerja? Prinsipnya keadaan mereka pada saatnya mereka hidup itu tidak mengubah pada saatnya mereka pergi ke alam sana. Apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi sikap pada saatnya mereka hidup, itu juga akan dikerjakan lagi di alam sana. Ya, beberapa ayat-ayat Alkitab menjelaskan bahwa kita akan dikumpulkan dengan leluhur-leluhur, yang berarti dengan orang-orang kita. Kalau selama kita hidup adalah juga orang-orang kerasulan, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang kerasulan, ya, dengan para suci. Itu yang kemudian membedakan sehingga akhirnya di gereja kita dikenal dengan kebaktian istimewa. Ya, karena posisinya, keadaannya itu memang berbeda. Dulu orang-orang kerasulan yang meninggal itu berbeda kondisi, berbeda posisinya, berbeda suasananya dengan orang-orang yang bukan kerasulan. Ya, itu memang dijelaskan bahwa keadaannya berbeda. Oke. Demikian. Keadaannya berbeda ya. Ya. Tapi sebelum kita melanjutkan Rasul, kaum muda ini sekarang lebih kritis gitu ya. Ya. Jadi apa yang mendasari Alkitab atau katekismus mungkin atau ayat Alkitab di mana yang mendasari kita melakukan kebaktian istimewa? Karena kebaktian istimewa adalah ciri khas kerasulan baru dan belum tentu ada di denominasi lain gitu ya. Iya, bisa mungkin Rasul. Jadi teman-teman kaum muda juga lebih jelas di mana sih ada penjelasan mengenai hal ini. Pada saat Tuhan Yesus Kristus berada di alam kematian, kita mengenal, kaum muda pasti mengenal cerita Alkitab ini, bagaimana pada saatnya Tuhan Yesus Kristus berada di alam kematian, ia juga pergi mengunjungi atau datang kepada roh-roh yang pada saat itu orang-orang yang hidup pada zamannya Nuh. Yang jelas pada saat itu bagaimana Tuhan Yesus Kristus juga mengabarkan Injil kepada roh-roh itu. Jadi mengabarkan Injil adalah kabar baik dan jalan keselamatan, dan itu ditawarkan bagi mereka yang dulu pada zamannya Nuh tidak percaya. Nah, kemudian setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitannya, dan kemudian pada saat Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, ia juga menyampaikan perintah kepada para rasulnya. Kita mengenal di dalam kitab Matius pasal yang terakhir di sana, pada saat sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga itu, ia mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, jadikanlah mereka muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Itu dasarnya. Jadi apa yang dikerjakan atau pengabaran Injil itu dilanjutkan atau dikerjakan oleh Tuhan Yesus, oleh
para rasul. Demikian juga untuk para jiwa yang ada di alam sana. Karena pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kepada para rasul yang masih hidup. Jadi kita mengenal akhirnya kita mengetahui dengan jelas kemurahan di muka bumi ini. Tetapi berlaku bagi kita yang masih hidup dan juga bagi mereka yang berada di alam sana. Karena kita tahu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita yang hidup dan juga bagi mereka yang sudah berada di alam sana. Pada saat kemudian kuasa ini diberikan kepada para rasul, maka para rasul mengabarkan Injil, menawarkan keselamatan bagi kita yang masih hidup, juga bagi para jiwa yang ada di alam sana. Oke. Jadi dasarnya ada pada saat peristiwa itu gitu ya. Kita mendoakan para jiwa di alam sana karena firman itu berlaku buat di alam sana dan di alam sini gitu ya. Iya. Kalau kita bicara tentang alam sana dan alam sini, kayak teman-teman kaum muda akhirnya jadi berpikir di alam sana, di alam sini. Sementara dimensi waktunya kan berbeda ya Rasul ya. Nah, pada saat kebaktian istimewa dilaksanakan itu kan hanya 3 kali setahun. Kenapa ya Rasul? Nanti saya mengusulkan setiap bulan ya. Ya, dasar pelaksanaan kebaktian istimewa kenapa 3 kali 1 tahun memang tidak tercatat atau tertulis Alkitabiah tidak. Tetapi sekarang keadaan, kalau kita mengukur keadaan sidang jemaat. Pada saatnya sidang jemaat itu juga ada permohonan baptisan, ada permohonan Kementerian Kudus, itu juga saya kira tidak dilaksanakan setiap minggu. Dan pada saatnya sesaat orang itu mendengar tentang Injil, tidak serta-merta orang itu langsung percaya, kemudian minggu depan memberikan diri untuk dibaptis, tetapi lebih kepada bagaimana ia kemudian merenungkan terlebih dahulu. Bagaimana kemudian ia menjadi percaya itu karena dia juga memikirkannya. Sehingga saya kira 4 bulan sekali ini dikumpulkan mereka yang sudah percaya, itu adalah suatu masa atau suatu waktu yang ditunggu oleh mereka. Iya. Tetapi kita tahu yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan kelahiran baru dengan air dan roh di dalam kebaktian istimewa, mereka setiap minggu dilayani di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan sidang jemaat ya. Dari situ kita tahu bahwa yang hidup dan yang mati tidak dibedakan dan menjadi satu sidang jemaat. Artinya sebenarnya sama aja ya, mau yang hidup dan yang sudah di alam sana juga sebenarnya berlaku yang sama gitu ya. Iya. Dan kembali ke yang tadi Rasul, ketika ini sebenarnya pertanyaan agak menggelitik. Ketika jawatan meninggal, kan tadi dikatakan di sana juga bekerja. Teman-teman ada yang bertanya, nah kalau yang mereka meninggalnya diaken, priester, apakah di sana juga bekerjanya sebagai jawatan yang diemban pada saat dia masih hidup? Gimana Rasul? Ya, kita paham jika pekerjaan kemurahan itu hanya di muka bumi, hanya di dalam jawatan rasul-rasul yang masih hidup, itu dikerjakan di sini. Saya tidak dapat menjangkau apakah yang dulu diaken kemudian di sana ia bekerja sebagai seorang diaken, tugasnya menyambut tamu-tamu yang datang. Padahal kan kursi. Kebaktian kan dilaksanakan di bumi ini, dikerjakan di dalam sidang jemaat yang terlihat.
ataukah mungkin ada seorang diakon yang tidak terlihat di samping diakon yang lainnya yang sedang bekerja di sini. Kita tidak dapat menjangkau, atau saya pribadi tidak dapat menjangkau hal itu. Tapi yang lebih jelasnya bahwa keadaan mereka di sana itu sama pada saatnya mereka berada di bumi. Pada saatnya mereka hidup, mereka adalah seorang jawatan, mengerjakan tugas-tugas jawatan, mengabarkan Injil. Di sana mereka juga melakukan hal yang sama, namun jelas berbeda karena pekerjaan kemurahan hanya dikerjakan di muka bumi ini. Jadi mereka yang berasal dari alam sana pun harus mengarah kepada pekerjaan para rasul yang masih dikerjakan di muka bumi ini. Oke. Tapi ada pernah statement kan bahwa mereka itu adalah menjadi pendoa-pendoa kita gitu ya. Gimana Rasul dengan statement itu? Ya. Jiwa-jiwa yang ada di alam sana itu juga berdoa untuk kita. Mereka mendoakan kita. Di dalam katekismus diceritakan dengan sangat jelas bahwa jiwa-jiwa itu juga berdoa untuk kita yang masih hidup, yang berarti mereka masih melakukan hal yang sama pada saatnya mereka hidup. Termasuk mendoakan kita yang masih ada di bumi. Iya. Mereka berdoa dan kita juga berdoa untuk mereka. Ya. Oke, teman-teman, kalau kalian mau tahu di katekismus mana, kalian punya Yugro loh ya. Jadi bisa digunakan. Kita punya sarana untuk tahu mengenai dasar-dasar kita di kerasulan baru. Katekismus, boleh mungkin kita agak sedikit, ini Rasul katekismus bagian mana ya Rasul ya? Biar teman-teman kaum muda juga bisa membuka mungkin ya. Jika di pertanyaan dan jawaban, mungkin ada di bagian 9 ya Rasul ya? Ya, bagian 9, halaman 333 itu di sana menjelaskan dengan sangat jelas, bukan dengan sangat rinci, dengan jelas, yaitu tentang kehidupan setelah kematian, dijelaskan tentang jiwa yang tidak dapat mati, tentang kematian, tentang kehidupan jiwa selanjutnya, tentang alam barzah. Itu dukungan-dukungan ayat-ayat Alkitab itu juga ditulis di sana dan sangat lengkap. Bersyukur kita memiliki katekismus. Saya kira semua kaum muda di rumah sudah mendapatkan katekismus. Kalau membawa seperti ini kemana-mana mungkin agak repot ya. Agak berat ya. Terima kasih Yugro sudah aplikasinya Yugro, sangat teman-teman. Dengan gampang ya kaum muda sekarang sudah tinggal klik. Ada katekismus Gereja Kerasulan Baru, ada katekismus dalam pertanyaan dan jawaban. Iya. Kalau yang tadi Rasul Aris jelaskan, teman-teman juga bisa membuka langsung, tinggal klik saja bagian nomor 9, teman-teman juga bisa langsung membacanya dengan jelas. Begitu ya Rasul ya? Iya. Oke. Rasul, sebelum kita melanjutkan, kemarin kita ada membuka ke teman-teman kaum muda untuk mereka boleh bertanya mengenai kebaktian istimewa. Kita coba membaca dan kita mencoba menjawab ya, Rasul nanti menjawab. Oke. Boleh teman-teman ditempelkan untuk yang sebelumnya. Jadi kita sebelumnya sudah membuka ke teman-teman untuk melemparkan apakah teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kebaktian istimewa. Dan kalaupun yang sekarang, kemarin belum sempat melemparkan pertanyaan, sekarang ketika teman-teman ada pertanyaan silahkan dituliskan, kita akan mencoba membahasnya. Semoga cukup waktu ya teman-teman ya. Dan seperti podcast yang lalu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema podcast kali ini kita akan menjawab juga, tapi di kesempatan yang berbeda. Oke, sudah munculkah? Ya, pertanyaan pertama Rasul, dari @_dian, gimana nih bacanya nih Dian ya, .k34. Pernah ada seseorang tanya ke saya,
kenapa orang yang sudah meninggal masih didoakan? Padahal tanpa didoakan Tuhan Yesus sudah pasti memberikan jalan yang terbaik. Monggo Rasul, gimana nih Rasul? Ya, pada saat Tuhan Yesus Kristus berada di alam kematian, ia mengunjungi roh-roh yang dulu tidak taat pada zamannya Nuh. Kenapa dikunjungi? Karena keadaannya itu tidak berubah pada saatnya mereka pergi ke alam sana. Dan kemudian dengan tidak percaya, di alam sana pun demikian. Sehingga Tuhan Yesus Kristus melihat ini penting dan kemudian dia pergi ke alam sana untuk mengunjungi roh-roh itu. Mengabarkan atau menyampaikan Injil, mengabarkan kabar keselamatan. Karena kondisinya pada saatnya mereka pergi ke alam sana itu tidak berbeda. Tidak kemudian setelah orang ini jahat umpamanya, pada saatnya mereka hidup, tiba-tiba ke alam sana langsung baik, langsung sadar. Ya. Ya, kita mengenal dengan jelas tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Kondisinya pada saatnya mereka hidup itu tidak berubah. Di alam sana pun sama. Di alam sana pun sama. Jadi yang pada saatnya mereka di bumi tidak percaya, di sana juga belum tentu serta-merta langsung percaya. Menjadi sulit. Akhirnya kemudian para jiwa saatnya di sana tidak menemukan jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan atau pekerjaan kemurahan hanya dilakukan di bumi ini. Sehingga kita menjadi perlu kemudian mendoakan jiwa-jiwa itu. Ya, kita mendoakan bukan kemudian doa kita seperti mantra sampai ke alam sana, kemudian jiwa-jiwa itu percaya, kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak, tetapi kita berdoa agar Allah juga dapat melepaskan atau memberikan jalan keselamatan kepada jiwa-jiwa itu. Contoh yang jelas, pada saatnya Rasul Petrus berada di penjara, ya terbelenggu, jaga kawal yang berlapis-lapis, sidang jemaat berdoa. Bukan kemudian doanya itu seperti sebuah mantra melepaskan belenggu Petrus yang sedang dipenjara, tidak, tetapi sampai ke haribaan Tuhan, kemudian Tuhan juga melihat bagaimana sidang jemaat ini memiliki kasih demikian besar. Mereka menantikan Petrus untuk dapat dilepaskan dari penjara, dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Sekalipun sidang jemaat yang berdoa itu tidak yakin kalau itu dikabulkan, sehingga pada saatnya Petrus datang ke depan pintu, seorang perempuan menemuinya dan menyampaikan, Petrus ada di depan pintu. Orang-orang yang tadi berdoa itu nggak percaya. Tetapi pada saatnya mereka mendoakannya dengan sungguh-sungguh, itu menolong Petrus oleh karena kehendak Tuhan. Jadi untuk Dian, kita masih tetap terus mendoakan. Ya. Untuk orang-orang yang sudah meninggal, tetap kita doakan supaya tetap mereka juga ada di dalam Kristus, begitu ya, Rasul? Ya, kondisinya mungkin bisa dibedakan ya. Orang-orang kudus atau orang-orang kerasulan yang meninggal, ya kondisinya memang di sana lebih baik daripada yang belum mengenal pekerjaan para rasul. Ya, tapi baik jikalau kita tetap mendoakan, mereka juga berdoa untuk kita. Kalau saling mendoakan kan itu menyukakan. Iya, seperti tema kita tahun ini, iya, doa bekerja. Doa bekerja. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Sepertinya kemarin akan banyak supaya kita bisa menjawab. Oke. Yohanes Iwan Budis. Allah mengundang semua orang hidup untuk menerima kemurahan dalam kebaktian. Apakah di alam barzah sama? Dan apakah kalau sudah di alam barzah, kita saling mengenal seperti saat hidup?
kita sudah membahas tadi sedikit ya, Iya. Rasul, bahwa di alam barza dan di bumi kondisinya sama. Tapi untuk mungkin yang pertanyaan kedua, saling mengenal seperti saat hidup. Apakah kita gimana, Rasul? Ya, keadaan yang seperti itu kita belajar pada saatnya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada saatnya Tuhan Yesus Kristus bangkit, perempuan-perempuan yang dijumpai yang pertama itu mereka tidak mengenal. Karena mengenakan tubuh yang sempurna. Tapi Berbeda, tapi pada saat mereka mendengar suaranya juga sama hal yang dialami oleh murid-murid di Emmaus, tidak mengenal kalau itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dari tindakan, perilaku yang dilakukan, mereka akhirnya mengenal ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Atau mereka kemudian setelah Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, setelah melaksanakan perjamuan itu, mereka tahu dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Walaupun pada awalnya mereka tidak mengenal itu. Ya, tapi kalau berkaca kemudian kita akan dikumpulkan dengan para leluhur yang berarti adalah orang-orang suci yang lainnya. Memang kita tidak di sana dimungkinkan kita tidak mengenali satu dengan yang lain, tetapi dari face, wajah ataupun dari keadaannya mungkin tidak sama dengan yang kita miliki sekarang ini, tetapi dari sikapnya, sifatnya, perilakunya kita akan mengenal mereka. Oh, oke. Jadi memang tubuh berbeda. Ya, tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna, tapi bisa dikenal dari tindakan atau sikapnya mereka. Oke, semoga menjawab. Yohanes Iwan Budis. Adakah lagi teman-teman? Masih banyak, Rasul, ternyata. Ya, tema ini menarik, Rasul. Oke, @Daniel_Tans. Apakah yang bisa mengikuti kebaktian istimewa hanya jiwa-jiwa yang percaya kepadanya? Iya. Iya. Jawabannya iya. Tetapi kemudian itulah perlunya kita menjadi perantara, menjadi saksi-saksi bagaimana kemudian yang tidak percaya itu menjadi percaya. Kita menjadi jembatan bagi mereka, jangan menjadi jembatan yang rapuh, jangan menjadi jembatan yang tidak layak dilewati. Kalaupun mereka pada awalnya tidak percaya, tetapi kita menjembatani mereka dengan sikap kita, dengan kepercayaan kita, dengan pengandalan kita kepada Allah, biarlah itu menjadi kesaksian bagi mereka. Pada saatnya kita mengundang jiwa-jiwa itu, tetapi kita sendiri tidak yakin, kita menawari kepada mereka, kita sendiri tidak mengerjakannya, kita tidak menjadi saksi yang baik. Maka dari itu, pada saatnya kita berdoa, kita juga melakukan hal yang serupa. Kita mengundang mereka, kita memberikan kesaksian, kita menjadi perantara, kita menjadi jembatan yang layak untuk dilewati. Kalau kemudian ini menjadi kesaksian, biarlah juga kesaksian yang memiliki daya tarik. Gimana tuh, Rasul, memiliki daya tarik? Nah, kesaksian yang memiliki daya tarik ini ya, pada saatnya kita sakit, kita sulit, kita susah, kita tetap memiliki pengandalan kepada Allah. Kita tetap memiliki cinta kasih kepada Allah. Pada saatnya kita berada di dalam satu kondisi yang tidak baik, kita tetap mengasihi, itulah yang menjadi kesaksian. Contoh atau teladan yang sangat baik adalah memang Tuhan Yesus Kristus. Pada saatnya ia di kayu salib, pada puncaknya dia merasakan sakit, dia masih peduli kepada orang-orang yang justru kondisinya lebih baik. Kepada ibunya Maria, ia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Peduli. Jadi bagaimana kehidupan mereka itu, ibunya diserahkan kepada Yohanes dan Yohanes juga kepada ibunya. Kepeduliannya itu pada saat atau kondisi-kondisi
yang tidak baik itu adalah contoh teladan. Sebagaimana pada saatnya ia mendoakan orang-orang yang sudah menyiksa, yang sudah menganiaya, yang sudah mencemooh. Dia mendoakan. Ya, manusiawi kalau kemudian kita tidak dapat melakukan hal itu menjadi wajar. Agak Tetapi sulit ya, Rasul, agak sulit. Tetapi kalau kita memiliki keinginan yang sungguh-sungguh, kita ingin untuk mengarah kepada citra Kristus, itu akan lebih baik. Karena ada 3 pemahaman yang harus engkau lakukan dan yang atau biar orang lain melihat kesaksian-kesaksian kita. Apa itu, Rasul? Yang pertama, kalau orang berbuat baik kepada kita, kita membalas kebaikan itu mudah. Sering saya katakan kepada sidang jemaat, membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, tidak harus jadi orang Kristen, bisa itu. Membalas kebaikan mudah. Kalau orang berbuat baik, dia sering menolong kita, nah, ya mohon maaf, dia sering memberikan angpau kepada kita, kemudian kita terima kasih, kita menyambutnya, kita mengunjunginya, kita menyapanya dengan ramah, mudah. Iya. Itu satu. Iya. Yang kedua, pada saatnya orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat jahat, itu adalah pemahaman yang berasal dari roh kegelapan. Orang sudah baik, kita membalas kejahatan. Tapi kita ingin melakukan yang ketiga. Pada saatnya orang berbuat jahat kepada kita, kita ingin berbuat baik kepada mereka. Itu adalah kekristenan yang sesungguhnya. Contohnya, sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan Yesus Kristus yang jahat, yang menyiksa, yang mendera, yang mencambuk, didoakan dengan tulus pada saat dia masih merasakan sakit. Pada saatnya darah masih keluar dari luka-lukanya. Pada saatnya ia masih berada di kayu salib, ia mendoakan. Sekarang ini diajarkan bagi kita bahwa kita ingin melakukan akan hal itu, biar ini menjadi kesaksian, biar orang lain berbuat jahat, kita terus berbuat baik. Tidak hanya, ya kalau sekarang kita memiliki prinsip, ya orang jahat kepada saya diam saja, tidak membalas. Menurut kita itu sudah baik itu. Orang menjelek-jelekan kita diam saja. Menurut kita itu sudah baik. Tetapi yang diajarkan oleh Kristus adalah bagaimana tindakan-tindakan yang nyata agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru anak-anak Allah. Itu yang ingin kita lakukan. Sulit Demikian. ya teman-teman ya, secara manusia ya. Tidak Tapi kita sulit, berusaha. Ya, tidak sulit kalau kita sungguh-sungguh berusaha. Kalau seseorang akan mengusahakan hal yang baik, dorongannya tidak hanya berasal dari diri kita, tetapi Allah akan memberikan kesempatan dan juga peluang-peluang untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Masih ada, Mbak Ana? Masih ada kah, teman-teman? Oh, sudah masih selesai ada ya? ternyata. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak ya. Oke. Wah, ini panjang nih. Oke. Agak panjang. @denvis0205. Saya membaca di dalam website bahwa di dalam Gereja Kerasulan Baru secara khusus ada perawatan pastoral atau jiwa untuk orang-orang dengan penyakit demensia. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang ini, bagaimana tata cara perawatan ini sehingga dapat dikatakan khusus. Sebenarnya penyakit demensia ini juga khusus ya. Jadi makanya perawatannya juga khusus. Adakah Rasul untuk Gereja Kerasulan Baru perawatan pastoral ini? Ya, ada perawatan untuk demensia itu kan orang-orang yang lanjut usia biasanya, yang keberadaan fisiknya sudah menurun. Kalau kita mengenal Alzheimer, Pak ya? Ya, salah satu ya, itu salah satu dari penyakit demensia ya. Ya, memang dihimbau di sidang jemaat itu bahwa jawatan-jawatan itu juga merawat dan memperhatikan
orang-orang ini dalam kunjungan pastoral khusus. Memang di sini dibutuhkan waktu yang baik. Kalau kita akan mengunjungi orang sakit kan tidak sembarang waktu kita mengunjungi, tidak sembarang jam kita datang, mengatur waktunya. Terus kita berbicara juga tidak sebagaimana kita orang sehat, atau kita bercanda tidak sebagaimana orang sehat. Orang-orang demensia ini atau yang membutuhkan perawatan khusus juga dirawat dengan khusus yang berarti bahwa ini dikerjakan dengan satu perencanaan. Dimungkinkan di dalam sidang jemaat itu ada yang diberikan tugas, kemudian berkomunikasi dengan keluarganya. Mereka menginginkan perawatan untuk keluarganya yang menderita demensia ini, Alzheimer atau kepikunan, dan agar mereka juga masih dapat merasakan pekerjaan kemurahan Tuhan, masih dapat merasakan pekerjaan kasih yang dikerjakan oleh jawatan-jawatan di dalam sidang jemaat. Suatu ketika kebaktian Rasul Distrik, saya mengikutinya, beliau menjumpai seorang ibu yang demensia yang sudah berbagai macam penyakit. Dia duduk di kursi roda, dan kemudian dia dapat menyampaikan bahwa apa yang Rasul sampaikan saya tidak mendengar. Tapi kemudian dia mengatakan, tapi saya percaya. Rasul Distrik dengan menyentuh hati mengatakan, dengan ibu percaya, maka itu yang akan menyelamatkan. Inilah bagaimana kemudian kita merawat itu tidak hanya kemudian memperhatikan penyakitnya, sakitnya, tapi kita memberikan penguatan, memberikan penghiburan. Keluarganya yang merawatnya juga memiliki kebesaran hati pada saatnya perawatan ini dilakukan. Boleh anggota sidang boleh bermohon, saya punya orang tua yang sudah tidak dapat bergerak, yang tidak dapat berjalan, dengan senang hati nanti rekan-rekan jawatan akan melayaninya. Bahkan jika lo mohon perawatan yang rutin atau pengen tiap minggu, nanti akan dibentuk tim khusus yang dapat merawat mereka. Semuanya akan dirawat dan akan mendapatkan kasih yang sama. Diusahakan mereka mendapatkan sukacita yang sama, yang di gereja, yang di rumah sakit, dalam keadaan-keadaan yang berbeda. Ya. Demikian, Mbak Ana. Artinya di kita ada, tapi perawatan khusus ini lebih detail untuk di para pemangku jawatan gitu ya. Jadi tadi disampaikan bahwa silahkan meminta kepada pemangku jawatan untuk mendapatkan perawatan pastoral untuk mungkin saudara-saudari kita yang terkena penyakit demensia. Tapi Rasul, saya agak tergetik. Ini ketika mereka masih hidup di bumi ini gitu ya, demensia. Terus ketika nanti sudah meninggal, mereka di sana juga apakah tetap demensia gitu? Kita nggak tahu ya. Demensia itu penyakit jasmani. Ya, kita tahu jiwa dan roh yang kita miliki sekarang ini yang masih bersatu dengan tubuh, itu ya berbeda keadaannya. Sehingga kalau mungkin ada orang mengatakan sakit jiwa, itu bukan jiwa yang kita maksud yang kita maksud itu adalah jiwa yang diberikan oleh Allah, itu tidak. Kalau ada orang mengatakan dia sakit jiwa adalah keadaan fisiknya sebenarnya. Mungkin perasaan, pikiran, ya itu yang dimaksud. Sehingga bisa disembuhkan penyakit yang itu. Jadi sakit jiwa bukan dimaksud adalah jiwa yang berasal dari Allah itu mengalami sakit, itu bukan itu. Sehingga penyakit-penyakit jasmani, demensia itu tidak dibawa ke sana. Orang-orang tua atau orang-orang yang sepuh meninggal, kemudian di sana juga
pikun, sepuh, demensia gitu, tidak, keadaannya berbeda. Berbeda. Jadi tadi yang diungkapkan di depan bahwa keadaan yang sama itu adalah keadaan kepercayaannya ya. Iya, Bukan berarti saudara-saudari kita yang demensia atau yang mungkin pada saat hidup keadaannya pikun mungkin mengalami kelupaan, di sana juga seperti itu, bukan berarti begitu, tapi Tidak. keadaan jiwanya, kepercayaan imannya begitu ya. Oke. Oke, untuk Denvis 0205 mungkin semoga terjawab ya. Dan kalaupun punya saudara-saudari tadi disampaikan oleh Rasul, silahkan memohonkan perawatan pastoral kepada pemangku jawatan di sidangnya gitu ya. Iya, oke. Dan untuk mereka yang demensia meninggal pun keadaannya adalah jiwanya yang akan pada kebaktian istimewa gitu ya. Iya. Oke, ada lagi kah teman-teman? Oh, masih ada Rasul? Masih. Ya, @mrsla.1 ya. Kebanyakan orang kalau mau kebaktian istimewa pasti didatengin orang yang udah nggak ada. Masa sih? Katanya minta didoain. Bener nggak? Pernah Rasul? Pernah. Saya pernah. Tapi kalau ada rekan-rekan kaum muda yang mengalami hal ini, saya mengucapkan terima kasih. Kalau mereka, ya ini pernah didatengin, saya kira tidak langsung ya, atau mungkin dalam mimpi atau seperti apa ya. Kalau datengin kayaknya tadi kayak Rasul ya, gitu ya. Kalau didatengin kayaknya enggak deh. Mungkin seringkali mimpi. Bermimpi, ketemu, terus ngobrol di sana, kemudian minta didoakan, saya keadaannya seperti ini. Jika itu terjadi, maka saya mengucapkan terima kasih. Kaum muda, berarti sepanjang waktu engkau memikirkan mereka, para jiwa itu. Iya, berarti memiliki daya tarik yang tadi Rasul sampaikan ya. Iya, sehingga pada saatnya kita, bukan berarti yang tidak mimpi kemudian, oh saya ini nggak mimpi tadi malam mau kebaktian istimewa, berarti saya nggak pantas apa ya, atau saya nggak patut apa ya. Saya nggak punya daya tarik untuk menjadi perantara mereka. Nggak ada yang datengin saya ya, bukan itu. Tetapi pada saatnya kita memikirkan, kita mungkin memorian dulu saya kenal orang ini, atau mungkin ini saudara saya, ini orang tua saya, kita berusaha untuk mendekatkan hati kita, dan kemudian mengingat masa-masa yang lalu pada saatnya kita masih bersama, itu sampai terbawa mimpi. Saya justru mengucapkan terima kasih karena engkau memikirkannya dan kemudian engkau berkeinginan untuk mendoakannya. Kalau kemudian mereka benar katanya didatengin gitu ya, ingin didoakan, ya doakan saja. Saya kira doakan saja, dan mereka juga senang. Mereka juga berdoa untuk kita juga berdoa untuk mereka. Iya. Oke. Bagaimana Mas? Iya. Semoga Misi Sela. Oh, Rasul menyebutnya Misi Sela ya. Nggak tahu nih, MRSLLA.1. Ya, semoga terpuaskan. Ada lagi kah teman-teman? Oh, masih ada Rasul. Iya. Ya. @Andreas apa nih? Our Citrus. Bahasa nama-nama kaum muda ini beda-beda ya. Mohon ayat Alkitab yang betul-betul menjadi dasar kebaktian istimewa Rasul. Ayat Alkitabnya, ya. Harus membuka katekismus. Ini senjatanya. Ya, ayat Alkitab yang betul-betul menjadi dasar kebaktian istimewa Rasul. Di sini di dalam Alkitab tidak ada kata-kata kebaktian istimewa ya, tetapi yang menguatkan bagaimana kemudian pelayanan bagi para jiwa itu harus terus dikerjakan dan juga dilakukan sampai dengan sekarang ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus pada saat kematiannya ia pergi ke alam sana mengabarkan
Injil kepada roh-roh yang dulu meninggal atau orang-orang yang meninggal pada zamannya Nuh. Dan kemudian itu dikerjakan atau kuasa itu diberikan kepada para rasul. Tentu ini menjadi pemahaman bagi kita bahwa itu juga masih dikerjakan sampai dengan sekarang ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 di situ dijelaskan, dapat kita buka mungkin ya, karena saya tidak menghafal, saya bukan penghafal Alkitab. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani yang menyatakan bahwa keadaan jasmani itu akan kembali. Yang dari debu kembali kepada debu, yang dari tanah kembali kepada tanah. Kemudian bagaimanakah dengan jiwanya ya, yang berasal dari Allah ya. Itu dalam Matius 25 ayat yang ke-46 mungkin ya, dapat disampaikan. Matius 25 ayat 46. Ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat Matius 25 ayat 46. Ya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi mereka berada di dalam suatu kondisi yang berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan orang benar berada di dalam suatu hidup yang kekal. Dan siksaan itu yang didapatkan adalah orang-orang yang tidak mengenal pekerjaan kemurahan atau yang tidak percaya. Maka dari itu kemudian menjadi perlu jiwa-jiwa ini didoakan. Kemudian apakah perlunya, apakah pentingnya, atau alasan-alasan atau dasar-dasar Alkitab yang manakah yang kemudian dapat menjelaskan tentang kebaktian istimewa. Ya, sebagaimana saya tadi ungkapkan di dalam Matius 20 atau Matius pasal yang terakhir tentang pengutusan, itu bahwa apa yang sudah dikerjakan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah menjadi tugas dari para rasul di sini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ya. Matius 28 ayat yang ke 19 ya. Kalau dari 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ini juga ditawarkan dan dikerjakan bagi para jiwa yang ada di alam sana. Karena apa? Karena sidang jemaat Tuhan itu terdiri dari kita yang masih hidup dan juga para jiwa yang ada di alam sana. Terkecuali kalau kemudian zaman ini sudah berakhir, karena zaman ini belum berakhir, masih zaman kemurahan. Berarti perintah untuk memberitakan Injil ini masih berlaku juga bagi para jiwa yang ada di alam sana. Ada lagi kah? Ya, ayat sebelumnya dijelaskan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan kuasa itu diberikan kepada para rasul.
Iya. Iya. Artinya tetap di surga dan di bumi itu berlaku buat jiwa-jiwa yang masih ada di bumi, Iya. juga buat yang ada di alam sana. Iya. Gitu ya Rasul Iya. ya. Oke. Apakah menjawab teman-teman? Oke. Masih ada lagi kah? Sepertinya ini menarik sekali ya, banyak Iya. pertanyaan Oh, Rasul iya. buat kita. Teman-teman, Silahkan, saya sudah. semoga bisa terjawab semua ya Iya. Rasul, karena kita memang karena terbatas media kita. Oke, @a_kim_mika. Jika ada seorang anak kecil meninggal, jiwanya kan masih di alam barzah. Apakah jiwanya bertumbuh seperti raga di bumi atau tetap seperti bayi? Gimana nih Rasul? Yang kita ketahui bahwa bayi kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi dewasa, jadi orang tua, lanjut usia, itu hanya di bumi. Ya, keadaan jiwa itu tidak berbeda, tidak mengalami fase umur. Jadi tidak ada ini jiwa anak-anak seperti anak-anak, ini jiwa orang tua seperti orang tua. Ya, sebagaimana tadi dikategorikan, ini orang pikun, jiwanya ya pikun, di sana kan tidak, sama saja. Jadi tidak membedakan. Jadi jangan dikira nanti anak-anak di sana yang meninggal anak-anak kemudian Ada di sana sekolah minggu juga di sana. seperti anak-anak, ya kan, ya berbeda. Kita tidak ingin dimensi kita berbeda dengan Di alam sana. alam sana. Jadi teman-teman gak ada sekolah minggu ya di sana ya? Jadi tapi ada pengabaran Injil. Iya, ada pengabaran Injil. Oke, masih ada lagi. Oke, @sulyono__squal. Jiwa yang sudah meninggal, apakah memiliki kesempatan untuk bertobat? Mohon ayat Alkitab, karena jika iya, maka orang-orang akan bertobat kalau sudah mati saja, Rasul. Terus kalau nggak memiliki kesempatan untuk bertobat, teman-teman akan bertobat pada saat hidup, gitu maksudnya ya? Saya nggak kepengen seperti itu. Iya, saya juga nggak kepengen, Rasul. Tapi ya kita harus memiliki pengertian. Jadi kalau jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu apakah memiliki kesempatan untuk bertobat? Iya. Ya. Walaupun susah. Sehingga untuk menjadi percaya itu juga membutuhkan waktu, diperlukan. Itulah gunanya kita menjadi saksi-saksi, menjadi jembatan. Itulah gunanya kita menjadi perantara atau berdoa untuk mereka. Karena jika iya, maka orang-orang akan bertobat kalau sudah mati saja. Ada suatu penjelasan. Mohon ayat Alkitabnya. Penjelasan yang kita tahu dari sini. Apakah memiliki kesempatan untuk bertobat? Ada saya tidak ingat Alkitabnya, tapi nanti kaum muda dapat mencari di sana. Iya. Ada orang-orang yang meninggal pada saat peperangan, dan kemudian rajanya itu mengumpulkan mayat-mayat itu, dikumpulkan, dan kemudian saya kalau tidak salah di dalam Makabe ya. Dari 2 Makabe 15 ayat yang ke-12 sampai dengan 14, mungkin bisa ditampilkan. 2 Makabe 15 12 sampai 14. 2 Makabe 15 12 sampai 14. Iya.
mungkin kita bisa adakah? Oke. Atau Ya. mungkin di sini ada Rasul di Alkitab. Mungkin nanti teman-teman juga bisa Ya, membaca. dicari di Ya, katekismus sebenarnya ada ya, tapi kalau sepanjang ini kita membaca katekismus waktunya akan habis ya. Akan habis ya. Ya, yang jelas saya pernah membaca di katekismus bahwa orang-orang yang meninggal memiliki kesempatan untuk bertobat ya. Karena itulah perlunya kita menjadi perantara. Kita perlunya berdoa untuk mereka, karena keadaannya tidak mudah mereka kemudian untuk menjadi percaya. Kalau dan mungkin itu ada penjelasan di katekismus bagian 9 ya Rasul. Iya, di bagian 9 pemberian keselamatan untuk yang telah meninggal. Iya. Teman-teman bisa Pertolongan membuka untuk yang telah meninggal dunia itu juga ada ya. Ya. Teman-teman bisa membukanya nanti di katekismus, bisa melalui Yugro di bagian 9 juga di pertanyaan dan jawaban ya Rasul ya. Iya. Semua sudah lengkap. Semoga teman-teman mungkin waktu kita kurang nih Rasul nih. Mungkin Iya. kapan-kapan Rasul bisa mampir lagi ke Youthing Podcast, kita bahas lagi. Kita bahas apalagi terutama untuk kebaktian istimewa ini, di mana kita mungkin melakukannya 3 kali setahun, tapi kadang kita melakukan ya hanya mengikuti saja. Dan hari ini semoga teman-teman mendapatkan lebih memahami, mendapatkan pencerahan dari penjelasan Rasul Aris, dan teman-teman bisa lebih mengimani kebaktian istimewa. Kita mendoakan untuk para jiwa yang ada di dalam sana, gitu ya Rasul ya. Iya. Mungkin ada pesan penting mengenai kebaktian istimewa yang akan disampaikan kepada kaum muda sebelum kita mengakhiri. Ya. Agar kita menjadi pendoa perantara yang baik. Saya seringkali mengusahakan hal ini. Marilah kita memposisikan diri sebagaimana para jiwa yang ada dalam sana, yang berada di dalam keadaan yang tidak baik, yang membutuhkan pertolongan, di sana tidak mudah membutuhkan atau tidak mudah mendapatkan pertolongan itu, dan ini dibutuhkan doa-doa kita. Inilah yang ingin kita lakukan sebelum kebaktian istimewa. Kita akan bersama-sama dengan para jiwa yang dalam sana, orang-orang kudus, orang-orang kerasulan yang terlebih dahulu berada di alam sana. Mereka juga melakukan hal yang sama, mengabarkan Injil kepada, atau mengabarkan keselamatan, juga menawarkan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang lainnya. Kita ingin melakukan hal yang sama sehingga kita menjadi kesatuan sidang jemaat Tuhan yang hidup berdoa dan yang berada di alam sana berdoa dan bersama-sama memberikan kesaksian bagi para jiwa-jiwa, karena Tuhan ingin semua manusia mendapatkan keselamatan. Dan akhirnya kita yakin bahwa kebaktian istimewa memang istimewa. Dari tadi kita tegang sekali teman-teman. Dan semoga tema kali ini untuk Youthing Podcast teman-teman bisa memahami. Dan kalaupun mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa melalui DM ke kmbnasional.nac. Kita akan membuka seluas-luasnya. Dan sebelum kita mengakhiri Rasul Aris, tim dari Pokjanas Kaum Muda ada untuk Yugro teman-teman. Kita ada update loh. Ya, kalau teman-teman melihat untuk Yugro, mungkin bisa di zoom ya? Bisa di zoom nggak ya? Kelihatan nggak ya? Teman-teman juga bisa buka. Yugro teman-teman sudah update. Tampilannya sudah lebih baru. Dan untuk teman-teman yang membuka buku nyanyian maupun NPS, sudah muncul untuk nomor-nomornya. Jadi sudah lebih mudah. Dan semua penjelasan tadi mengenai kebaktian istimewa oleh Rasul Aris juga ada di dalam Alkitab dan Katekismus. Semuanya lengkap di Yugro. Terus tumbuh, makin tangguh. Oke. Ya, teman-teman juga jangan lupa merchandise
kita akan close PO di tanggal berapa guys? Tanggal 15 besok. Masih ada kesempatan. Merchandise kita oke nih Rasul nih. Oh, iya. Merchandise-nya oke sekali, cuman kita masih dalam taraf open PO, jadi kita belum bisa menampilkan secara langsung. Teman-teman ditunggu ya, sampai tanggal 15 orderannya. Yuk, order sebanyak-banyaknya, itu juga akan membantu pekerjaan untuk kaum muda. Tujuannya seperti itu Rasul. Oke. Kita dukung semuanya. Terima kasih Rasul Aris Terima kasih, sudah Mbak bergabung Ana. bersama kita di Youthing Podcast. Terima kasih. Luar Semoga biasa. kaum muda juga makin bertumbuh, Yes. makin tangguh. Yes. Ya. Dan di pundak kalian sidang jemaat akan mengalami banyak perubahan-perubahan. Berubah menjadi lebih baik dan bertumbuh menjadi lebih tangguh. Yes.